Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Iskandar Zulkarnain MSI dan Ibu Siti Mawaddah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran matematika SMA, MA, SMK. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Dewi Nisrina Nadia, kemudian ada saya sendiri Farah Aprila Kausar, kemudian ada Nur Syifa, Mahdiana Kumainah, Maria Sianipar, dan Cindy Amalia Putri. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Sebelum memasuki materi, ada baiknya kita mengetahui apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian dari kemampuan matematis siswa. Yang kedua, untuk mengetahui pengertian dari pemecahan masalah matematis siswa. Yang ketiga, untuk mengetahui apa saja aspek atau indikator dari kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Dan yang terakhir, untuk mengetahui bagaimana kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, kita akan mencari tahu apa itu kemampuan matematis siswa. Kemampuan matematis siswa didefinisikan oleh NCTM. NCTM sendiri merupakan singkatan dari National Council of Teachers of Mathematics yang merupakan organisasi pendidikan matematika terbesar di dunia. NCTM mendefinisikan kemampuan matematis sebagai kemampuan untuk menghadapi permasalahan dalam matematika ataupun kehidupan nyata. Kemampuan matematis terdiri dari penalaran matematis, komunikasi matematis, pemecahan masalah matematis, pemahaman konsep, pemahaman matematis, berpikir kreatif, dan berpikir kritis. Nah, kelompok kami akan menyampaikan tentang salah satu kemampuan tersebut, yaitu pemecahan masalah matematis. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua mengenai pendapat pemecahan masalah matematis siswa menurut para ahli. Salah satu tujuan mata pelajaran matematika menurut Badan Standar Nasional Pendidikan ialah siswa memiliki kemampuan memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model, dan menafsirkan solusi yang diperoleh. Selanjutnya yaitu pendapat para ahli. Pendapat yang pertama menurut Afghani pada tahun 2011. Belajar matematika akan lebih bermakna manakala dalam proses pembelajaran memuat standar proses dalam pembelajaran matematika, yaitu pemahaman, penalaran, komunikasi, koneksi, pemecahan masalah, dan representasi. Yang kedua yaitu menurut Rahayu dan Apriansah pada tahun 2015. Kemampuan pemecahan masalah harus dimiliki oleh setiap siswa, karena kemampuan pemecahan masalah merupakan kemampuan yang esensial dan fundamental. Maksudnya, kemampuan pemecahan masalah adalah kemampuan mendasar atau sangat penting. Yang ketiga yaitu menurut Rosependi pada tahun 2006. Kemampuan pemecahan masalah sangat penting dalam matematika. Bukan saja bagi mereka yang kemudian hari akan mendalami atau mempelajari matematika, melainkan juga bagi mereka yang akan menerapkannya dalam bidang studi lainnya dan hal kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu aspek atau indikator kemampuan pemecahan masalah. Pemecahan masalah sendiri mempunyai arti yaitu suatu proses untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi untuk mencapai tujuan yang diharapkan atau yang diinginkan. Di dalam matematika, kemampuan pemecahan masalah ini harus dimiliki oleh setiap siswa untuk menyelesaikan soal-soal berbasis masalah. Sumarmo menyatakan bahwa pemecahan masalah matematik mempunyai dua makna. Yang pertama yaitu pemecahan masalah sebagai suatu pendekatan pembelajaran. Pembelajaran diawali dengan penyajian masalah atau situasi yang kontekstual, kemudian induksi siswa menemukan konsep atau prinsip matematika. Yang kedua yaitu sebagai tujuan untuk kemampuan yang harus dicapai, yang dirincikan dalam 5 indikator yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kecukupan data untuk pemecahan masalah. Yang kedua yaitu membuat model matematik dari berbagai situasi atau masalah, kemudian menyelesaikannya. Yang ketiga yaitu memilih dan menerapkan strategi untuk memecahkan masalah matematika dan atau di luar matematika. Yang keempat yaitu menjelaskan atau menginterpretasikan hasil sesuai dengan permasalahan asal, serta memeriksa kebenaran dari suatu hasil atau jawaban.
Dan yang terakhir yaitu menerapkan matematika secara bermakna. Selanjutnya, aspek kemampuan memecahkan masalah. Menurut Polya, di sini Polya mengemukakan ada 4 aspek memecahkan masalah. Yang pertama yaitu memahami masalah. Jadi, ketika kita diberikan permasalahan atau persoalan, kita telaah betul-betul, kita pahami betul-betul apa yang diminta dari permasalahan tersebut. Contohnya, kita ambil contoh dalam pembelajaran matematika, misalnya kita diberikan soal berupa persamaan kuadrat oleh guru. Nah, kita telaah, kita pahami secara betul-betul apa yang diminta dari soal. Oh, ternyata di soal meminta untuk menentukan berapa nilai X-nya. Kemudian aspek yang kedua yaitu membuat rencana pemecahan masalah. Jadi ketika kita telah diberikan soal tadi, kita rencanakan dengan cara apa kita akan menyelesaikan soal tersebut. Contohnya saja kan di persamaan kuadrat ada beberapa cara untuk menyelesaikan masalahnya. Dengan menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna, ataupun menggunakan pemfaktoran, atau menggunakan rumus ABC seperti itu. Kita pilih salah satu yang kiranya tepat untuk menyelesaikan soal yang diberikan. Selanjutnya yaitu melaksanakan rencana pemecahan masalah. Jadi di sini setelah kita pilih dengan cara apa kita menyelesaikan permasalahan yang ada, maka kita eksekusi dengan menggunakan cara tersebut. Yang terakhir yaitu dengan tahapan terakhir yaitu melihat atau mencek kembali. Jadi kita cek kembali apakah ada langkah-langkah yang masih kita anggap kurang tepat, kita betulkan atau dan sebagainya seperti itu. Kemudian masuk kepada materi pemecahan masalah matematis siswa pada pembelajaran matematika. Jadi, sebenarnya dalam kemampuan pemecahan masalah matematis itu bisa diterapkan dalam pembelajaran dengan berbagai cara. Di antaranya bisa menggunakan model pembelajaran generatif, problem-based learning, sama open-ended. Di sini kami mengambil penelitian dari Ibu Siti Mawaddah. Di dalam penelitian tersebut, Ibu Siti Mawaddah menyebutkan bahwa di dalam pembelajaran generatif itu, siswa diberi kesempatan untuk mengkonstruksi atau membangun pengetahuan secara mandiri, serta berani mengeluarkan ide, kritik, berdebat, menghargai pendapat teman, dan menghargai adanya perbedaan di antara pendapat teman. Jadi, proses tersebut terdapat dalam tahap-tahap pembelajaran generatif. Kemudian ada pendapat dari Wena bahwa pembelajaran generatif itu terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, eksplorasi. Pada tahap ini disebut sebagai tahap pendahuluan. Pada tahap eksplorasi, guru memberikan bimbingan siswa untuk mengeksplorasi terhadap pengetahuan, ide, atau konsep awal yang diperoleh dari pengalaman sehari-harinya atau diperoleh dari pembelajaran pada tingkat kelas sebelumnya. Jadi, pada tahap ini nih, guru memberikan stimulus berupa suatu permasalahan agar terjadinya diskusi. Jadi, peran guru dalam pembelajaran di sini, guru berperan memberikan dorongan, bimbingan, motivasi, dan arahan agar siswanya itu mau mengeluarkan pendapatnya atau mau ikut berdiskusi. Kemudian tahap kedua adalah pemfokusan. Tahap ini guru bertugas sebagai fasilitator yang menyangkut kebutuhan sumber, memberi bimbingan dan arahan. Dengan demikian para siswa dapat melakukan keterampilan matematik. Jadi, penyelesaian permasalahan di sini dilakukan secara kelompok agar siswa terlatih untuk kerjasama, menghargai pendapat teman, berani mengeluarkan pendapat, berani bertanya, tukar pengalaman, dan sebagainya. Seperti yang dikatakan Ibu Siti Mawaddah tadi dalam penelitian beliau tentang pembelajaran generatif. Selanjutnya, tantangan. Tahap ini disebut juga tahap pengenalan konsep. Dalam tahap ini, siswa berlatih untuk berani mengeluarkan ide, kritik, berdebat, menghargai pendapat teman, dan menghargai adanya perbedaan di antara pendapat teman. Pada saat diskusi, guru berperan sebagai moderator dan fasilitator agar jalannya diskusi dapat terarah. Pada tahap ini juga, sebaiknya guru memberikan pemantapan konsep dan latihan soal, yang dimulai dari yang paling mudah, kemudian menuju yang sukar. Latihan soal tersebut dimaksudkan agar siswa memahami secara mantap konsep tersebut. Selanjutnya, penerapan. Pada tahap ini, siswa diajak untuk dapat memecahkan masalah dengan menggunakan konsep barunya atau konsep benar dalam situasi baru yang berkaitan dengan hal-hal praktis dalam kehidupan sehari-hari.
Guru mata pelajaran matematika dapat menggunakan model pembelajaran generatif untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Tetapi, model pembelajaran generatif ini memerlukan waktu yang lebih lama karena siswa melakukan konstruksi secara mandiri. Kemudian, Tina Sri Sumartini dalam penelitiannya menyebutkan bahwa pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning juga dapat digunakan sebagai upaya meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Hal tersebut karena pembelajaran berbasis masalah bisa membuat siswa lebih terlibat dalam pembelajaran dan meminta siswa untuk menghasilkan cara mereka sendiri dalam mendefinisikan masalah. Selain itu, pembelajaran dengan open-ended problem juga bisa meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Seperti yang kita tahu bahwa pembelajaran open-ended adalah pembelajaran yang menyajikan pertanyaan yang memiliki banyak jawaban, sehingga dengan hal tersebut siswa bisa mendapatkan pengalaman untuk menemukan masalah dan memecahkannya dalam beberapa teknik. Baik, demikian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga teman-teman bisa mengambil poin penting dari pemaparan kami. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.